Lawyer ini pada kenapa sih? Kemarin ada yang bilang mau kasih 5 miliar, ternyata minta maaf, ya gak jadi. Malah merapat jadi kubu. Ya kemarin juga ada yang mau kasih 3 miliar. Ntar juga next time ini jadi merapat lagi nih, ya. Gak tahu pada kenapa ini, ya. Curiga yang konsumsi hormon itu bukan si Sarul deh. Alvin Cipmang. Ini sebenarnya dengan adanya Ko Alvin Lim di sini, ini sebenarnya masalah Agus itu udah selesai, bahkan bisa happy ending buat kedua belah pihak. Kenapa? Karena Alvin Lim kan nantangin tuh Densu 3 miliar untuk nyiram, dia ngasih 3 miliar. Nah kan Agus kan udah kesiram tuh. Kenapa kok nggak Agus itu nyiram lagi kedua kali, kemudian makan tantangannya Alvin Lim? Berarti kan dia dapat 3 miliar dari Alvin Lim tuh. Nanti belum jadi, nanti dapat 1,5 miliar. Jadi 4,5 miliar, bos. Kan udah happy ending. Kalaupun apes pun juga 3 miliar lumayan lah. Ngapain lu ngeributin yang 1,5 miliar yang di Densu dan Cenovi itu ya? Teh Novi kok Cenovi. Jadi Agus, terima tantangan Ko Alvin Lim. Jadi sarangnya sayang banget. Sarangnya Indonesia. Sayang Agus. Luar biasa. Sekali lagi. Sarangnya Indonesia. Sayang Agus. Agus senang. Agus senang. Agus happy. Agus senang. Sarangnya Indonesia. Agus senang. Agus senang. Agus senang. Ayo ujian yuk. Agus senang. Agus menang. Agus senang. Agus senang. Agus menang. Agus senang. Pertama, sayang Agus. Sayang. Agus sekarang udah nggak sedih lagi ya, Pak? Ya. Udah senang ya? Oke, Bang Alvin ngomong dikit. Bang Alvin ngomong dikit. Gimana Gus? Sedih lagi nggak? Bentar. Kembalikan hak Agus. Yes. Iyalah. Pakai mic Bang, jauh Bang. Jauh. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang kisruh uang donasi tak kunjung rampung Hotman Paris sentil Agus Salim. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Itu yang membuat saya depresi Kadang terus? kalau malam suka nangis. Oh ya, terus nangis, nggak bisa tidur. Ngomong sama istri. Sayang, aku bilang gitu. Sayang, Abang punya salah apa gitu sampai orang hujat abang. aduh masih nggak paham kesalahannya apa. Aduh. Masih nggak paham kesalahannya apa. Abang punya salah apa sampai dihujat. Goblok banget sih lu. Allahu Akbar, masih belum gue. Lu belum mudeng. Gak mudeng. Udah gue berkali-kali dari 3 bulan yang lalu masih nggak mudeng juga salahnya apa. Betul-betul batu ya. Batu kalah keras tuh cobek gue, kalah keras sama pala lu. Kalah keras cobek gue sama pala lu. Sampai kita dihujat semuanya sekeluarga. Kita udah jelasin sama mereka, tapi mereka tetap nggak paham. Aku bilang gitu. Ya alhamdulillah. Datang Bapak Lim juga. Alhamdulillah datang Bapak Lim juga. Ya Allah, terus. Banyak terima kasih juga buat Bapak. Ini atas petunjuk Allah juga buat Agus. Aku banyak berterima kasih juga sama Bapak Farhan. Berkat Bapak Farhan juga ketemu Bapak Lim di sini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Lim. Udah dapat belum 3 miliar dari Bapak Lim? Hah? Kamu makasih untuk apa, Gus? Mana? Yang 1,4 kan katanya kan para donatur disuruh datang ke kantornya Bapak Lim itu untuk bikin surat pernyataan, ya kan, bahwa saya tidak ikhlas memberikan Agus, jadi akan di reimburse, akan diklaim. Nah, kamu udah dapat belum? Kamu udah dikasih duit belum sama Bapak?
Ih. Semoga kita bisa berjuang di jalan yang sama di hati Agus gitu. Ya. Walaupun secara moral Agus berkali-kali meminta maaf kalau memang Agus salah ke masyarakat, ke donatur. Tapi tetap aja Agus yang jelek di pandang mereka. Itu. Kau tahu itu Farhat? Farhat, pengacara pengangguran yang nggak punya kerjaan. Jangan sok ngancam-ngancam kau ya. Mau ngancam-ngancam apa kau? Hah? Emang negara Indonesia punya kau? Mau ngancam-ngancam kau ya? Udah hebat kau ngancam-ngancam orang. Mama 2 orang. Hah? Tolong itu diurus dulu. Gak usah kabur-kaburan. Apa tuh? UGM apa tuh? AO apa tuh? Mama-mama yang lagi Bunda lihat di TikTok itu. Kan dia dicecer. Kok malah bilangin orang, jangan sok teriak orang kabur. Kau aja kabur dari masalah, nggak malu. Ngelapor-ngelapor nggak jelas. Pengacara saya orang hebat. Ngapain nyenggol-nyenggol pengacara Bunda Korla? Ngapain? Bilang tuh sama pengacara yang hebat itu. Memang dia hebat. Dia bukan pengacara kayak elo. Pengacara kurang kerjaan. Gak ada kerjaan, cari kerjaan. Yang di Uber nggak jelas. Nggak malu. Nggak malu mulut perempuan. Kalau sama perempuan nunjuk-nunjuk. Perempuan nunjuk-nunjuk. Kalau sama perempuan nunjuk-nunjuk. Nggak malu. Tahu Nopi lemah nunjuk-nunjuk. Sirik nggak diajakin lebar sama Nopi. Suka-suka Nopi dong, gondrong. Suka-suka Nopi. Dia mau ngajak aku live, aku yang ngajak dia live. Sudah bantu, terima kasih. Begitu dong. Terus jangan oknum pengacara semua mau cari popularitas, masuk medsos, masuk ini. Aduh. Bang, jadi menurut abang wajar nggak kalau Tenovi walk out pada saat mediasi? Wajar lah, dia sudah bantu, tapi kok ada pasal sampai 7 turunan. Oke, kalau menurut abang wajar, kenapa ini dilakukan oleh sang kuasa hukum? Kita mau kasih lihat ya. Sosok Brian Praneda, pengacara Tenovi mendadak mundur di tengah konflik dengan Agus. Bang, pengacara tuh wajar nggak sih mundur di tengah kasus sedang berjalan? Harusnya sih mungkin gini. Itu kan melihat situasi. Mungkin waktu Novi meninggalkan ruangan tanpa konsultasi sama dia, tanpa sepakat dulu, mungkin dia tersinggung. Kita kan nggak tahu fakta sebenarnya. Tapi karena Novi meninggalkan ruangan tanpa membawa pengacaranya, itu juga merupakan kurang hormat sama pengacaranya. Namanya juga udah emosi kan. Jadi wajar kalau pengacaranya juga merasa kurang dihargai. Dan sikap pengacaranya mengatakan mundur, ya wajar, sah-sah saja. Orang dia ditinggal di ruangan. Kalau abang sebagai kuasa hukumnya Tenovi saat itu, Tenovi dia walk out, apakah abang akan melakukan hal yang sama seperti saya akan lakukan hal yang sama, tapi nggak ada yang berani kalian bikin gitu sama gua. Gak mungkin juga sih kalau lawyernya Bang Hotman ya ada yang begitu udah nggak mungkin deh. Oke. Ini kasus ini benar-benar setiap kita buka medsos, muka Agus mulu. Capek gua liatnya. Agus sudahlah. Bilang aja minta maaf, terima kasih atas bantuannya dan semoga ridho kemana uang itu dipakai, selesai. Yang donatur pun yang memberikan sumbangan nggak usah pusingin lagi lah. Itu kan sudah rela uangmu itu kan. Udah dipakai untuk apa, udahlah. Nggak usah harus dipakai untuk ini, pakai untuk ini. Bang, ketika mediasi ini tidak berjalan dengan lancar, artinya ada satu pihak yang walk out. Kemudian kalau menurut abang sebagai kuasa hukum ternama sebagai bling-bling lawyer, akhirnya akan seperti apa bang kalau mediasi aja gagal? Ya artinya ke ranah hukum, ke ranah hukum. Cuma yang saya tidak mengerti ranah hukumnya di mana. Kan sudah dikasih uang donasi. Kepemilikan uang itu sudah beralih kepada Agus. Agus dipakai untuk si asprinya atau apanya itu urusan dia. Jadi nggak ada lagi masalah hukum sebenarnya. Artinya tidak terlalu perlu ditekankan lagi harus begini, udahlah. Oke bang, itu kan awalnya bahwa transfer ke rekening pribadi Agus Salim, kemudian terjadi perjanjian antara Agus Salim dan juga Tenovi bahwa uang yang sudah ditransfer ke Agus Salim ditransfer ke yayasan Tenovi. Apakah itu bisa juga akhirnya masuk ke ranah hukum bang? Bisa, kalau memang ada kesepakatan baru, artinya yang murni donasi tujuannya untuk Agus kemudian dipindahkan ke yayasan, berarti ada kesepakatan baru. Kalau kesepakatan baru itu mengikat, berarti sudah ada dasar hukum yang baru.
Pengacara kondang Hotman Paris menyoroti kisruh uang donasi Agus Salim yang hingga kini belum rampung. Menurut Hotman, Agus seharusnya tahu diri karena sudah dibantu oleh Pratiwi Novianti atau Teh Novi. Terkait kasus ini, Hotman Paris mengklaim dirinya berada di pihak netral. Namun Hotman menyayangkan sikap Agus yang terkesan tak tahu terima kasih. Advokat berdarah Batak itu menyinggung reaksi yang menunjukkan Agus Salim maupun pendukungnya. Secara hukum, Hotman menyebut donasi yang telah diberikan menjadi hak penerima, tetapi secara moral, sikap yang ditunjukkan Agus Salim dinilai kurang tepat. Jangan nantangin pengacaranya, juga jangan nantangin. Orang dibantu kok begitu, pendekatan si Agus udah salah, sambungnya. Lebih lanjut, Hotman Paris menyoroti Agus Salim yang histeris usai mediasi dengan pihak Pratiwi Novianti berakhir tanpa kesepakatan. Meskinya Agus terbuka jika memang menggunakan sebagian uang donasi untuk kebutuhan lain, bukan untuk pengobatan. Hingga kini masalah donasi korban penyiraman air keras Agus Salim masih menjadi buah bibir. Kuasa hukum donatur Pablo Benua bahkan mengaku telah melaporkan Agus ke polisi atas dugaan penggelapan uang donasi.